Oke, masuk ke pengertian project bisnisnya, di mana ini ya disebut dengan individu yang bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah project, mulai dari tahap berencanaan hingga penutupan project. Dalam konteks SIM, project manager itu harus memastikan banyak sistem informasi, yaitu ada 4, sesuai dengan yang pertama sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang kedua diselesaikan dengan tepat waktu, dan yang ketiga sesuai dengan anggaran, dan yang terakhir menghasilkan sistem yang berkualitas. Di sini ada peran roles project manager dalam SIM itu ada 5 ya. Pertama ada sebagai planner atau perencana, di mana manajer bertugas untuk menyusun rencana proyek secara detail, di mana tugasnya itu menentukan proyek, sistem informasi, menentukan jadwal dan SDM, sumber daya semuanya, dan mengidentifikasi resikonya. Dan peran dalam SIM itu menggunakan software dan mengelola data perencanaan proyek secara integrasi. Dan yang kedua ada sebagai organize atau organisasi, itu project manager mengatur struktur kerja tim projectnya, di mana kegiatannya ini membagikan tugas kepada anggota tim dan menentukan peran tanggung jawabnya, mengkoordinasi kerja tim IT dan non IT. Nah, peran dalam SIM-nya ini dia membantu pemantauan pembagian tugas dan data pekerja terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga ada sebagai pemimpin atau leader, di mana project manager ini harus memotivasi dan mengarahkan timnya, di mana kegiatan utamanya itu memberikan arahan, menjaga semangat kerja, dan mengelola konflik antara timnya. Di mana dengan perannya SIM ini terdapat media komunikasi digital dengan contoh email, dashboard project, dan sistem pelaporan kinerja tim. Dan yang keempat ada sebagai komunikator itu dia PM ini menjadi penghubung antara stakeholder, di mana kegiatan utamanya itu menyampaikan progres kepada manajemen, menjadi jembatan untuk dari tim ke tim teknisnya menyampaikan perubahan dalam proyek tersebut. Peran dalam SIM itu ada 2, yaitu laporan proyek sebagai berbagai sistem dan dashboard informal real time. Peran sebagai pengendali atau controller, peran manajer mengawasi jalannya proyek agar tetap sesuai rencana. Dan kegiatan utamanya itu mengontrol waktu, biaya, dan proyeknya, membandingkan rencana, dan peran SIM-nya sistem monitoring proyek dan analisis data kinerja proyeknya. Oke, masuk ke nextnya, tanggung jawab atau responsibility project manager itu juga ada 5, dimana yang pertama ada manajemen waktu. Dia harus memastikan proyek selesai sesuai jadwal dan menghindari keterlambatan implementasi sistem. Dan yang kedua ada manajemen biaya, di mana dia harus mengelola anggaran proyek sistem informasi dan menghindari pemborosan biaya. Dan yang ketiga manajemen kualitas, di mana mereka harus menjamin sistem informasi berfungsi dengan baik, memastikan sistem sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna. Dan yang keempat ada manajemen resiko, mengidentifikasi potensi resiko proyek dan menyusun strategi mitigasi risiko. Dan yang terakhir manajemen stakeholder, menjaga kepuasan manajemen dan pengguna sistem dan menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan kemampuan teknologi. Presentasi tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sifans. Oke, selanjutnya ada contoh studi kasus mengenai kerusakan smoke detector di hotel berbintang 5, di mana kasus ini tuh baru saja terjadi teman-teman di hotel tempat saya bekerja, yaitu sekitar 1 minggu yang lalu. Maka pembahasan yang akan dibahas pada studi kasus ini mengenai tantangan, peran project manager, lalu ada hasil. Nah, kita masuk ke tantangan terlebih dahulu, yaitu berisikan tentang keselamatan tamu terancam jika terjadi kebakaran. Selanjutnya ada reputasi hotel bisa menurun jika kamu mengetahui adanya masalah keamanan. Maka dari itu, setiap kali adanya masalah, kita tidak langsung memberitahukan informasi tersebut kepada tamu. Mengapa? Karena kita perlu menganalisa terlebih dahulu masalah yang ada sebelum kita menyampaikan kepada tamu. Yang ketiga ada regulasi pemerintah.
Misalnya, standar keselamatan kebakaran mewajibkan sistem deteksi berfungsi penuh. Selanjutnya ada operasional terganggu karena harus ada perbaikan segera tanpa mengganggu kenyamanan tamu. Itu sangat betul, teman-teman. Contohnya, problem itu harus segera dicek supaya tidak menyebar luas. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu ada peran project manager. Yang pertama ada identifikasi masalah. Apa saja yang perlu diidentifikasi? Yaitu pertama ada melakukan audit teknis bersama tim engineering. Kedua, menentukan apakah kerusakan hanya pada satu unit atau sistem jaringan. Lalu selanjutnya ada koordinasi tim, di mana pertama kita harus menghubungi vendor resmi smoke detector untuk inspeksi dan pergantian. Yang kedua ada berkoordinasi dengan housekeeping agar tamu di lantai tersebut diinformasikan secara halus. Kata halus di sini itu berarti tutur bahasa, struktur kata-kata yang kita sampaikan kepada tamu itu harus secara halus supaya dapat diterima dengan tamu-tamu yang sedang menginap. Lalu ada manajemen risiko, teman-teman. Yang pertama ada menyediakan fire watch team, yaitu petugas keamanan khusus untuk berjaga. Nah, di hotel saya sendiri kita memanggil fire team untuk berjaga-jaga ditakutkan ada kebakaran yang terjadi di saat itu. Mereka standby dari pagi sampai dengan malam. Lalu selanjutnya ada menyiapkan jalur evakuasi alternatif dan memastikan alarm di lantai lain berfungsi. Selanjutnya ada komunikasi dengan stakeholder, yaitu memberikan laporan kepada general manager dan tim manajemen, menyusun update berkala agar semua pihak mengetahui progres perbaikan. Ini penting sekali ya, semua pihak harus tahu. Kenapa? Karena ketika update terbaru selalu tersampaikan, kita sebagai staf lapangan itu dapat merasa aman dan nyaman. Lalu selanjutnya ada eksekusi perbaikan, mengatur jadwal perbaikan di jam sepi, misalnya di siang hari saat tamu banyak keluar. Mengganti smoke detector rusak dengan unit baru sesuai standar internasional. Selanjutnya ada evaluasi dan dokumentasi. Mengapa ini penting? Karena pertama, kita dapat membuat laporan insiden lengkap, root cause analysis. Mengapa? Supaya ketika terjadi hal yang sama, kita dapat menganalisis insiden tersebut itu dengan lengkap. Lalu menyusun SOP tambahan agar inspeksi lebih ketat, misalnya pengecekan mingguan dan bukan bulanan. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu hasil. Apa aja hasil yang didapatkan? Pertama, smoke detector diganti dalam waktu 24 jam. Tidak ada gangguan besar pada tamu karena komunikasi yang dilakukan baik dan lancar. Selanjutnya ada hotel tetap lolos audit keselamatan dari pihak berwenang. Dan yang terakhir ada reputasi hotel terjaga karena masalah ditangani dengan cepat dan profesional. Inilah contoh studi kasus yang terjadi di hotel saya, dan hasil yang didapat adalah hasil yang maksimal karena semua pihak, semua staf lapangan, dan semua orang-orang yang ikut andil bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Selanjutnya, topik yang akan dibahas akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari Sistem Informasi Manajemen atau SIM untuk monitoring dan kontrol. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, manajemen membutuhkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana. Sistem informasi manajemen berperan penting sebagai alat untuk monitoring dan kontrol kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen memungkinkan manajemen untuk memantau proses operasional secara berkelanjutan, mendeteksi penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif secara cepat dan tepat berdasarkan data. Jadi, sistem informasi manajemen untuk monitoring dan kontrol adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk yang pertama ada mengumpulkan data operasional, mengolah data menjadi informasi, menyajikan informasi dalam bentuk laporan dashboard, mendukung fungsi pengawasan dan pengendalian manajerial. Monitoring berfokus pada pemantauan kinerja, sedangkan kontrol berfokus pada tindakan pengendalian untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan SIM adalah monitoring dan kontrol. Yang pertama, memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, ada mendeteksi penyimpangan sejak dini. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kelima, ada menjaga kualitas kinerja organisasi. Dan di sini ada 5 komponen SIM untuk monitoring dan kontrol. Yang pertama ada input data. Input data merupakan data yang awalnya dimasukkan ke dalam sistem informasi. Data ini seperti dari berbagai sumber seperti formulir, laporan kegiatan, database, dan lainnya. Yang kedua ada proses yang merupakan tahapan pengolahan data input agar menjadi informasi yang bermakna
Pada tahap ini data dapat melalui kegiatan seperti pengelompokan, perhitungan, analisis, validasi, dan penyimpanan. Yang ketiga ada output, yang merupakan hasil akhir dari proses pengolahan data yang disajikan dalam bentuk informasi. Output dapat berupa laporan, grafik, dashboard, notifikasi, atau indikator kinerja. Yang keempat ada teknologi, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data yang mendukung berjalannya sistem informasi. Teknologi berperan penting dalam memastikan proses monitoring dan kontrol berjalan secara cepat. Yang terakhir ada pengguna. Pengguna adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi seperti operator, staff, manajer, atau pimpinan. Setiap pengguna memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Putri Prameswari Dinanti. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi SIM untuk pengendalian dalam kontrol. Yaitu yang pertama adalah SIM memungkinkan manajer untuk memantau produktivitas karyawannya. Yang kedua ada volume produksi dan tingkat pelayanannya. Nah, kalau untuk penyajian informasi real time, yaitu bagaimana informasi disajikan secara cepat dan kini sehingga memudahkan manajemen untuk dalam mengawasi proses kinerja dan mengambil keputusan segera. Yang ketiga ada identifikasi penyimpangan, yaitu mengenai SIM membantu mengidentifikasi, yaitu mengenai keterlambatan kerja, penurunan kualitas, dan pembengkakan biaya. Nah, selanjutnya ada fungsi SIM untuk kontrol pengendalian, yaitu bagaimana tentang pengendalian waktu yang biasanya itu mengenai tentang membandingkan jadwal rencana dengan realisasinya. Yang kedua, ada mengendalikan keterlambatan dalam suatu proses. Nah, selanjutnya ada pengendalian tentang biaya, yaitu biaya dalam mengawasi penggunaan anggaran, dan yang kedua ada mengontrol pengeluaran operasional. Yang ketiga ada pengendalian kualitas, yaitu pengendalian kualitas adalah menjaga standar kualitas produk atau layanannya. Yang keempat ada pengendalian kinerja, yaitu mengenai tentang mengukur pencapaian target kinerja, dan kedua memberikan dasar evaluasi dan penilaian kinerja yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu ada tentang mengenai peran manajemen dalam SIM monitoring atau kontrolnya, yaitu manajemen operasional, yaitu mengenai mengawasi kegiatan sehari-hari. Mereka menggunakan SIM untuk melihat data real time seperti absensi, konsumsi energi, atau keluhan tamu. Yang kedua ada mengenai contohnya, yaitu supervisor housekeeping melihat dashboard kebersihan kamar dan segera tahu mana yang belum dibersihkan kamar tersebutnya. Nah, untuk mengambil tindakan langsungnya, biasanya jika ada masalah, mereka bisa segera bertindak berdasarkan informasi dari SIM. Nah, untuk contohnya jika ada alarm dari sensor suhu dapur, teknisi langsung memeriksa dan memperbaikinya. Nah, untuk kedua itu ada manajemen menengah, yaitu mengenai tentang menganalisis laporan periodik, yaitu biasanya melihat tren mingguan atau bulanan dari SIM untuk menilai kinerja tim. Contohnya, manajer HR menganalisis grafik kehadiran dan produktivitas karyawan selama 3 bulan terakhir. Nah, untuk mengkoordinasi perbaikan kinerjanya, biasanya menyusun rencana perbaikannya dan mengarahkannya ke tim. Contohnya yaitu jika tingkat kepuasan tamu menurun, manajer layanan tamu mengadakan pelatihan ulang. Untuk selanjutnya ada mengenai tentang manajemen, yaitu manajemen puncak. Yaitu manajemen puncak ialah adalah sebagai berikut: menggunakan informasi strategis, melihat data gabungan dari seluruh unit untuk memahami arah bisnisnya. Contohnya, CEO melihat tren pengeluaran dan kepuasan tamu untuk memutuskan investasi teknologi baru. Nah, menentukan kebijakan dan arah organisasinya untuk mengambil keputusan selanjutnya. Dan melihat data gabungan dari seluruh unit untuk memahami arah bisnis. Nah, untuk contohnya itu CEO melihat tren pengeluaran dan kepuasan tamu untuk memutuskan investasi teknologi barunya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus SIM di Eco Resort Green Valley, yaitu latar belakangnya adalah sebuah Eco Resort di Jawa Barat yang berkomitmen pada pariwisata berkelanjutan manajemen menghadapi tantangan dalamnya. Biasanya Green Valley itu dengan caranya yaitu memantau konsumsi energi dan air, mengontrol kepatuhan karyawan terhadap SOP,
ramah lingkungan. Dan ketiga, menjaga kepuasan tamu sekaligus efisiensi operasional. Dan pembahasannya yang selanjutnya yaitu penerapan SIM untuk monitoring dan kontrol. Yang kedua ada hasil yang dicapai, yang ketiga ada inti dan studi kasus. Berikut yang akan teman saya sampaikan. Lanjut ke pembahasan penerapan SIM untuk monitoring dan kontrol. Yang pertama adalah untuk operasional dan lingkungan. Contohnya adalah untuk monitoring energi dan air. Nah, SIM ini terhubung dengan sensor listrik dan air. Jadi dashboard menampilkan konsumsi harian dan sistem memberi peringatan jika penggunaan melebihi ambang batas. Contohnya, saat konsumsi listrik naik 20% di area dapur, sistem mengirim notifikasi ke manajer operasional. Yang kedua adalah untuk mengkontrol limbah. Nah, data volume sampah organik dan anorganik dicatat secara otomatis. Nah, SIM ini membandingkan dengan target pengurangan limbah bulanannya. Jika target nggak tercapai, sistem menunjukkan rekomendasi tindakan, misalnya pemilihan ulang sampah. Yang kedua dari sumber daya manusia atau HR, yaitu untuk absensi dan produktivitas. Karyawan absen melalui aplikasi mobile, SIM menampilkan grafik kehadiran dan produktivitas tim housekeeping. Supervisor bisa segera melihat jika ada penurunan kinerja dan melakukan coaching. Selanjutnya yaitu untuk kontrol kepatuhan SOP. SIM mencatat pelaporan inspeksi harian, contohnya misalnya penggunaan EPD pada saat membersihkan area. Jika ada karyawan yang tidak mengisi checklist, sistem memberi peringatan otomatis. Nah, yang ketiga untuk customer experience, yaitu yang pertama untuk monitoring keluhan tamu. Semua komplain tamu masuk ke SIM dikategorikan, contohnya untuk kebersihan, layanan, atau fasilitas. Sistem memberi alert jika ada komplain yang belum ditangani dalam waktu lebih dari 24 jam. Yang selanjutnya yaitu untuk kontrol SLA atau Service Level Agreement, yaitu SIM menampilkan rata-rata waktu penyelesaian komplain. Jika rata-rata melebihi standar, misalnya 12 jam, manajer akan segera melakukan evaluasi. Dan selanjutnya adalah untuk keuangan. Monitoring anggaran operasional, contohnya SIM menampilkan realisasi biaya listrik, air, dan bahan makanan dibandingkan dengan budget bulanan. Jika pengeluaran melebihi 10% dari anggaran, sistem memberikan rekomendasi penghematan. Contohnya hasil yang dicapai, konsumsi energi turun 15% dalam 6 bulan, tingkat kepuasan tamu naik dari 82% ke 91%, kepatuhan karyawan terhadap SOP meningkat karena adanya sistem peringatan otomatis, pengelolaan anggaran lebih efisien dengan penghematan 50 juta per tahun. Nah, inti dari studi kasusnya adalah SIM di Green Valley bukan sekedar alat pencatat, tetapi alat pengendali yang memberi data real time, mengeluarkan peringatan otomatis, dan juga menyediakan laporan analitis untuk mengambil keputusan cepat. Nah, lalu ini adalah bagan untuk alur SIM, yaitu SIM di Eco Resort. Ada monitoring, yaitu konsumsi energi dan air, kepatuhan karyawan, dan keluhan tamu. Untuk bagian yang kontrol, itu ada peringatan, rekomendasi, dan laporan analitis. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.